kembali di ibadah online. Yuk Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, karena kami masih boleh diberikan nafas kehidupan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin ibadah, kiranya Tuhan yang mau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kuasa-Mu Tuhan nyata dan hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita menggerakkan tangan kita dan kita menggerakkan kaki kita. Dengan pujian ini, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ada amin Bapak Saudara? Kita akan pujian dari awal. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apa Bapak Ibu? Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, tiap langkahku, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang bakal. Tiba saat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masukkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku.
mari dengarkan pujian ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita puji dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan
sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan yang mau sentuh hati kami Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Doa dan harapan saya, saudara-saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dan senang berjumpa dengan saudara. Saya akan mengambil sebuah topik, tetap fokus Tuhan. Nah, topik ini terdapat dalam nas Alkitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kita baca ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Bukan secara kebetulan ketika Yesus dia berangkat menuju Yerusalem, Yesus menyempatkan diri melewati sebuah kolam yang namanya Bethesda. Kolam Bethesda ini memang di dekat serambi kota Yerusalem, jadi nggak gitu jauh. Jadi ketika akan masuk ke dalam kota Yerusalem, maka Yesus melewati kolam ini. Tetapi bukan secara kebetulan kalau Tuhan Yesus menyempatkan diri datang ke kolam Bethesda ini. Nah, Alkitab menceritakan bahwa di kolam Bethesda ini ada banyak orang yang mengunjungi dengan berpengharapan mereka akan disembuhkan. Nah, Alkitab di situ menceritakan ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh, ya, ada beberapa orang yang memiliki penyakit yang sudah cukup lama dan mereka punya pengharapan untuk mereka bisa disembuhkan. Apalagi ya, ada rumor bahwa kalau air di kolam Bethesda itu bergerak, ada goncangan gitu ya, mereka beranggapan bahwa ada malaikat dari surga itu datang. Nah, orang yang pertama menceburkan diri di kolam Bethesda itu, maka dia akan mendapat kesembuhan. Ini yang menyebabkan kolam Bethesda ini banyak dikunjungi oleh orang-orang sakit dengan berpengharapan ketika mereka masuk menceburkan diri, maksudnya ketika air bergoncang, itu mereka disembuhkan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, ada seorang yang punya penyakit lumpuh itu selama 38 tahun. Bayangkan, 38 tahun. Ia berbaring di situ, dia berpengharapan untuk bisa mendapatkan mukjizat atau pertolongan. Dan perhatikan bahwa bukan kebetulan kalau Yesus datang kemudian juga mengunjungi kolam Bethesda itu. Dan ketika Yesus menjumpai orang yang lumpuh ini yang 38 tahun, aduh, pasti banyak penderitaan. Tapi dia masih punya semangat. Dia tidak menyerah. Nah, ketika Yesus menjumpai orang lumpuh ini, kemudian Yesus bertanya kepadanya, yang tadi kita baca ayat 6. "Maukah engkau sembuh?" Perhatikan saudara. Ada 2 poin yang dijawab. Ada 2 poin yang menjadi fokus dari orang lumpuh ini. Yang pertama, rupanya orang lumpuh ini hanya berfokus kepada goncangan air di kolam itu. Jadi fokus orang ini hanya kepada air yang bergoncang di situ. Dan dia menganggap bahwa air ini yang bergoncang, yang kata dikunjungi mereka, itu akan menyembuhkan dia. Nah, yang kedua, orang lumpuh ini berfokus supaya ada orang lain yang bisa menolong dia.
Dan ketika dia melihat bahwa tidak ada orang yang menolong, dia mulai mengeluh. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang perlu menjadi renungan bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah yang berat dalam situasi kondisi, kita tahu bahwa kita dari bulan Maret sampai bulan Desember ini masih mengalami pandemi COVID-19. Ya, semoga vaksin cepat kemudian ditemukan yang diberikan. Tapi perhatikan saudara, tidak mudah kita melewati dari bulan Maret sampai Desember. Nah, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, apa yang menjadi fokus kita? Ada yang kemudian kena PHK. Apa fokus saudara yang kena PHK? Apakah seperti orang lumpuh ini? Berapa lama saudara kena PHK? Orang lumpuh ini dia lumpuh selama 38 tahun. Ketika sudah kena PHK, apa fokus saudara? Apakah juga sama seperti orang lumpuh ini? Satu, air yang bergoncang, atau ada lagi pekerjaan yang nanti bisa kita bekerja, atau kedua, fokus kita pada orang lain, ya semoga ada orang bisa menolong saya. Ini yang kemudian Tuhan tanyakan kepada orang lumpuh, mau nggak kamu sembuh? Mau kan kau sembuh? Seharusnya jawabannya hanya mau atau tidak. Yesus tahu 38 tahun orang ini menderita lumpuh. Sayang orang lumpuh ini dengan 2 poin menjadi sesuatu jawaban yang salah, yang kurang tepat. Dia tetap berharap bahwa dia bisa mendapat sebuah dari air. Yang kedua, dia berharap pada manusia. Jelas bahkan dalam firman Tuhan mengatakan, kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mestinya kita memahami dalam masa-masa sulit, bukan itu fokus kita. Kita tetap fokus pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Hari-hari ini saya percaya ada banyak di antara kita yang masih dan sedang menghadapi masa-masa sulit. Bisa jadi ada yang sedang sakit belum sembuh. Aduh, lagi hidup susah gini gitu ya, sakit lagi. Aduh. Bisa jadi ada di antara saudara-saudara yang juga usahanya sudah mulai agak menurun. Kalau rekan-rekan saya bilang bukan menurun itu, nukik saudara. Nukik. Padahal kata rekan saya ini yang punya usaha, pajak tetap dibayar, iklan gitu ya, apalagi itu karyawan dan sebagainya. Sementara pemasukan, waduh, nukik sekali sudah. Apa yang menjadi fokus kita ketika kita menghadapi masa seperti ini? Hari kita belajar saudara sekalian, bahwa Yesus berpesan, apapun masalah kita harus tetap fokus Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Nah, ketika saudara sekalian, Yesus melihat bahwa orang yang lumpuh ini memang harus tolong, maka kemudian Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilam. Yang diminta oleh Yesus sebetulnya dalam masa-masa sulit, kita tetap punya iman, fokus kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita tutup dengan doa sekaligus saudara akan menerima doa berkat dari surga. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu, nama yang ajaib yang tidak pernah melupakan kami, seperti Engkau selalu memberikan pertolongan termasuk orang lumpuh di kolam Bethesda. Mengimani dan mengamini,
Engkau juga siap untuk menolong kami. Hari ini, sebelum kami akan pulang ke rumah kami buka hati kami menerima lawatan. Terima kasih Tuhan, maka dengan penuh ungkapan syukur, kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Haleluya.